Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana ya. Saya ingin menanyakan, semua orang itu kan mendambakan hidup bahagia ya. Termasuk saya. Tetapi saya lebih banyak mendapat kekecewaan dan kesedihan. Padahal saya tuh udah berusaha. Saya ingin menanyakan kepada ayah atau mengarahkan bagaimana kok ini bisa terjadi gitu loh ya. Saya mengharapkan jawaban dari ayah agar saya lebih bersyukur dan selalu ikhlas gitu ayah. Terima kasih ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bertanya caranya bahagia, berarti yang bertanya pasti belum bahagia kan gitu. Nggak apa-apa. Lebih bagus kan terus terang seperti itu. Betul nggak? Ya. Jangan-jangan sebetulnya semua yang hadir di sini juga belum bahagia, makanya bertanya gimana caranya bahagia. Karena saya pernah dalam sebuah sesi pelatihan, sebelum saya memulai pelatihan motivasi, kemudian saya bertanya pertanyaan begini, siapa di ruangan ini yang ingin bahagia? Ternyata satu ruangan semua acungkan tangan. Dan saat itu memang saya bilang, memang saya pas hadir di sini. Kenapa? Karena saya sedang bertemu dengan orang-orang yang penuh duka. Karena begitu ditanya siapa yang ingin bahagia, semua acung tangan. Berarti belum bahagia kan? Nggak apa-apa. Itu pertanyaan yang sangat jujur. Kenapa? Jujur itu mahal ya. Daripada terus-menerus menyembunyikan ketidaktahuan kita, lalu kita menjadi sibuk tapi nggak sukses. Gitu. Jadi pertanyaan Ibu Diana tadi, ya mungkin pertanyaan banyak orang ya. Mungkin pertanyaan saya juga. Saya sudah berusaha hidup untuk mencari kebahagiaan, tetapi bahagia yang didambakan tuh kok nggak datang. Malah justru yang saya dapat kesedihan dan kekecewaan. Mohon maaf ya, sebelum saya pergi ke sini, tadi malam saya kedatangan tamu. Dan kemudian beliau melaporkan pada saya, baru saja katanya beliau itu kumpul dengan teman-temannya, habis mendiskusikan bahagia itu apa. Jadi ini kejadiannya kok jadi nyambung ya. Terus saya tanya, menurut Bapak bahagia itu apa? Beliau mengatakan begini, menurut saya, bahagia itu apabila kita bisa keluar dari kesulitan. Saya bilang, aduh, bahaya itu. Bagaimana kalau hidup kita sulit terus? Berarti nggak bahagia-bahagia. Itu bahagia yang sangat berbahaya. Makanya jangan mengartikan sendiri, konfirmasikan. Bayangkan kalau hidup kita sulit terus, berarti tidak bahagia. Mungkin ada yang lain pernah saya temui. Menurut ibu bahagia apa? Kalau suami saya udah baik lagi sama saya pasti bahagia. Emang suami ibu kemana? Sekarang sudah nggak baik sama saya. Gimana kalau nggak balik-balik dan tidak baik seperti yang ibu harapkan? Berarti ibu terus menerus tidak bahagia? Baru mikir, oh iya juga ya. Saya tanya mahasiswa saya, kalian kapan bahagia? Nanti Pak, kalau sudah selesai wisuda dan dapat bekerja. Saya cuma bertanya sama mahasiswa saya, bagaimana kalau kamu usianya tidak sampai wisuda? Berarti kan kamu mati dalam keadaan tidak bahagia. Karena bahagia nunggu wisuda. Atau bahagia nunggu punya kerja. Nah inilah sebetulnya kita banyak mengartikan bahagia dengan cara-cara yang keliru. Saya ingin kasih tahu dulu, bahagia itu bukan tujuan saja. Tapi bahagia itu juga adalah perjalanan. Jadi bahagia itu ya perjalanan, ya tujuan. Kenapa? Orang yang mengerjakan sesuatu dalam keadaan tidak bahagia, saya yakin tidak akan pernah sukses. Karena banyak orang yang salah pikirannya, dikiranya sukses dulu baru bahagia. Padahal bahagia dulu baru sukses. Silahkan ibu bapak buktikan omongan saya. Apa saja yang ibu bapak lakukan dalam hidup, tetapi melakukannya tidak bahagia, tidak akan sukses. Makanya ada dinding. Ya, ini ada yang membuat dinding nih. Ini kerja, ini rekreasi. Lalu di dinding, ada dinding tebal. Kerja katanya tidak bahagia. Rekreasi baru bahagia. Makanya ada kata-kata, I don't like Monday. Hati-hati tuh, kalau ada orang menyatakan, I don't like Monday, itu berarti dia tidak bahagia di tempat bekerja. Dan kalau terus-menerus dia bekerja di tempat yang tidak bahagia, hati-hati, dia sedang bunuh diri. Cuma takut mati. Bunuh diri secara pelan-pelan loh.
Karena apa? Begitu dia sedang melakukan yang tidak bahagia, yang muncul di dalam tubuhnya itu adalah kimia-kimia yang berbahaya. Itu yang disebut dengan adrenalin. Bukan kimia-kimia yang menyehatkan seperti dopamin. Hati-hati itu, hati-hati. Lihat, orang-orang yang kebanyakan adrenalinnya, biasanya kan wajahnya kelihatan serem. Serem ya, serem. Sama ya, mohon maaf ya. Kalau ibu bapak sekarang sampai hari ini, sholat pun tidak bahagia, berarti sholat bukan menghasilkan dopamin, menghasilkan adrenalin. Karena sholat, kenapa ibu bapak sholat? Takut neraka, kan gak bahagia. Harusnya kenapa ibu sholat? Karena saya cinta pada Allah. Begitu cinta, melakukannya bahagia. Makanya Nabi mengatakan, hiburanku adalah sholat. Jadi sholat itu menjadi sebuah kebahagiaan. Kalau tahu ilmunya, yang tidak tahu ilmunya coba. Lagi ngobrol kayak gini. Aduh, udah duhur lagi. Tuh, gak bahagia kan? Lagi kerja, tiba-tiba ada azan asar. Duh, perasaan baru-barusan sholat duhur, kok udah asar lagi? Padahal sholat duhurnya 3:30. Ya pantas merasa dekat dengan asar, sholat duhurnya 3:30. Karena mau sholat duhur tepat waktu, karena gak bahagia, gak ada rasa. Antara sholat, tidak merasakan kebahagiaan. Hati-hati. Jangan-jangan terlalu banyak aktivitas yang kita lakukan, sesungguhnya kita melakukannya tidak bahagia. Jadi sekali lagi, bahagia itu pertama adalah perjalanan, yang kedua adalah tujuan. Itu yang pertama. Lalu, bagaimana kita bisa bahagia? Bahagia itu terjadi kalau kita sudah tahu sumber-sumber yang memenderitakan kita. Sekarang saya tanya dulu. Jadi Ibu Diana ingin bahagia. Kok yang didapatkan adalah kekecewaan. Kenapa? Karena kekecewaan itu berasal dari sumber-sumber yang mengecewakan. Sekarang saya tanya, sudah tahu nggak sumber-sumber penderitaan hidupnya manusia? Di mana sumber utamanya? Tuh, mulai bingung kan? Sumber utama kekecewaan dan penderitaan adanya di sini nih. Lihat saya di sini. Di apa? Di pikiran yang memenderitakan. Pikiran siapa yang memenderitakan? Pikiran yang di dalamnya itu ada dua. Satu, kekurangan pengetahuan. Dua, kesombongan. Orang sombong itu dijamin gak bahagia. Orang yang suka memamerkan harta itu dijamin gak bahagia. Justru dia sedang menutupi dengan pameran hartanya, ingin dipandang orang bahagia. Padahal ketika dia pameran dengan hartanya, dia sedang menunjukkan bahwa itu dia tidak bahagia. Cuma ditutup seakan-akan bahagia. Jadi di mana sumber penderitaan manusia? Di sini. Pikiran. Pikiran yang seperti apa? Pikiran yang selalu menendang dan mencengkram. Kapan kita menendang? Saat mendapatkan yang tidak diinginkan. Kapan kita mencengkram? Saat mendapatkan yang diinginkan. Sekarang saya tanya, ibu bapak, kalau mendapatkan yang tidak diinginkan, pasti tidak bahagia. Kalau tidak punya pengetahuan. Kan kita mengira ketika yang tidak diinginkan tidak menghampiri kita mengira itu buruk. Padahal kalau kita kembalikan pada tujuan kelahiran kita, kan yang paling tahu tujuan kelahiran kita kan Allah. Makanya puncaknya mencapai kebahagiaan dari mana mulainya? Kenali diri kita, kenali tujuan hidup kita. Kita dicipta oleh Allah bukan untuk kita, untuk Allah. Kalau kita dicipta oleh Allah untuk Allah, berarti biarkan saja Allah menggunakan kita sesuai dengan tujuan beliau. Kita diberi kesulitan oleh Allah. Kita melihat kesulitan sebagai musibah, pasti tidak bahagia. Tapi begitu kita sadar, ya Allah, aku diciptakan Engkau dengan cinta yang sama seperti orang lain. Karena Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku juga diberi kebahagiaan yang sama, peluang untuk mendapatkan kesempatan hidup bahagia yang sama. Aku yakin kesulitan yang dihadirkan Engkau padaku adalah hanya cara Engkau untuk membuat aku menjadi tambah terampil menyelesaikan masalah hidupku. Jadi sumber penderitaan manusia di sini. Kalau sumber penderitaan manusia belum ketemu, kebahagiaan tidak pernah ketemu. Walaupun ada yang mengatakan kebahagiaan itu adalah adanya di kebahagiaan orang lain. Kapan kita akan bahagia? Tepat saat kita bisa membahagiakan orang lain. Ketika kita bisa membahagiakan orang lain dan orang lain bisa dibahagiakan oleh tindakan kita jauh lebih bahagia daripada orang yang kita bahagiakan. Yes, tapi itu dampaknya.
Dan tidak mungkin ada orang tiba-tiba bisa membahagiakan orang lain kalau dirinya sendiri belum memiliki modal kebahagiaan. Jadi kuncinya sebetulnya harus memiliki sudut pandang yang baik di sini. Baik, tadi saya bilang, pikiran yang menderitakan adalah pikiran yang menendang dan mencengkram. Kapan kita menendang? Kalau ada sesuatu yang kita tidak ingin, kita tendang jauh-jauh. Hati-hati loh. Semakin ditendang, yang tidak kita ingin itu semakin akan datang berulang-ulang. Sampai kita mengerti kehadirannya. Semakin menendang, semakin datang berulang-ulang. Lalu bahagia ketika kita mendapatkan yang kita inginkan? Hati-hati. Begitu kita mendapatkan yang kita inginkan. Setelah kita mencapai kepuasan karena mendapatkan yang kita inginkan. Saya tanya ibu bapak yang sudah punya pengalaman. Puncak kepuasan karena sudah memperoleh yang diinginkan. Apa? Bosan. Dan bosan itu pasti sumber penderitaan. Lihat orang-orang yang bosan pasti galau. Betul nggak? Ya. Sekarang dulu pengen punya mobil baru. Sekarang saya tanya, yang sudah punya pengalaman beli mobil baru, berapa lama sih bahagianya? Sebentar, 1 minggu. Bahkan berikutnya kegesrek sedikit, menderita. Betul nggak? Kehujanan sedikit, menderita. Kan gitu? Betul nggak? Iya. Iya. Lagi jalan-jalan di mall, menderita. Kenapa? Dikit-dikit lihat mobil. Takut hilang. Dulu nggak punya mobil, jalan-jalan di mall bahagia. Kok setelah punya mobil, jalan-jalan di mall nggak bahagia? Diajak ngobrol sama orang juga pikirannya kemana? Ke mobil aja terus. Kan menderita. Itu baru tingkat yang pertengahan. Apalagi kalau sudah melekat pada yang sudah kita miliki. Semakin takut kehilangan yang kita miliki, semakin menderita. Jadi sebetulnya, menendang membuat kita menderita. Mencengkram pun membuat kita menderita. Jangan dikira loh, orang yang mendapatkan yang diinginkan tidak menderita. Jangan dikira loh. Sebetulnya begitu kita mendapat yang kita inginkan, kita akan berjuang habis mempertahankan agar yang kita pegang ini tidak lepas pada orang lain. Menderita? Menderita? Oke. Berikutnya apa? Penderitaan berikutnya. Tadi mempertahankan supaya yang kita dapat itu tetap di tangan kita. Berikutnya apa? Mulai mencintai. Maka takut kehilangan. Maaf ya, penderitaannya orang yang tidak punya uang itu susah. Dan penderitaannya orang yang punya uang takut kehilangan uang. Sebetulnya kalau kita mau masuk ke dalam, penderitaannya sama. Lebih susah yang punya uang bisa jadi. Karena apa? Gak tenang hidupnya. Betul nggak? Iya. Mau tidur aja kan mikir dulu, sudah dikunci belum? Kan gitu. Betul nggak? Pagar, udah dikunci belum? Kan gitu. Betul nggak? Satpam ada nggak? Tangan jauh. Awas ya, jangan ngantuk. Mau tidur, aduh takut satpam ngantuk, bangun lagi. Menderita nggak? Itu pos sudah ada penjaganya belum? Kan itu. Wah banyak sekali, banyak sekali. Kenapa? Jadi selama kita tidak pernah tahu sumber-sumber yang menderitakan kehidupan kita, selama itu kita tidak akan pernah bahagia. Itu yang dialami Ibu Diana tadi. Kok yang didapat malah kekecewaan dan kesedihan? Karena apa? Barangkali pikiran ini terlalu aktif. Kenapa? Hidup itu sebenarnya sederhana kok, kalau berbasis pada kebutuhan. Hidup itu menjadi ruwet kalau kita berbasis pada keinginan. Memangnya nggak boleh Pak punya keinginan? Boleh, asal keinginan masih di bawah kebutuhan. Keinginan yang seperti itu hanya sebagai motivasi untuk memenuhi kebutuhan dan tidak akan pernah ruwet. Ayo, kebutuhan ibu, bapak, bajunya berapa seminggu? Bajunya berapa seminggu? Bisa jadi kan sebetulnya baju, ya yang penting pada saat ini sedang dijemur, nunggu kering, kita punya baju kan gitu. Seminggu paling baju 2 atau 3. Betul nggak? Kebutuhan. Kalau keinginan kan enggak. Kemarin ketemu dengan teman bajunya ini. Mau ketemu teman yang sama. Takut dibilang sama teman kok bajunya itu juga. Padahal nggak ada orang yang komentar, rasa kita aja. Kita jadi sibuk akhirnya. Ya, sibuk ya. Kemarin pakai sepatunya yang ini. Bahkan tingkat yang lebih tinggi lagi, takutnya apa? Kemarin ketemu teman pakai mobil yang ini, masa besok pakai mobil ini lagi? Oh itu kebutuhannya sudah tinggi banget. Susah nggak kayak gitu? Susah. Padahal sebetulnya nggak ada orang lain yang komentar kok. Ya, nggak ada yang lain komentar. Ya. Saya kalau ngajar pakai celana jeans, pakai kemeja. Dan karena sayang pada orang yang kerja di rumah, biasanya kalau belum 2 hari atau 3 hari nggak saya ganti. Nggak ada mahasiswa, itu dosen bajunya itu aja enggak. Yang dilihat mereka itu adalah kualitas pengajar kita kok, bukan baju kita.
Sebaliknya ketika bajunya ganti-ganti malah mahasiswa komentarnya apa? Di evaluasi PBM, itu dosen lebay katanya. Betul nggak? Karena beda kebutuhannya. Baik, jadi sekarang semakin jelas ya. Semakin jelas. Saya kasih tahu Ibu Diana, jalan hidup kita itu ada 4. 1, suka. 2, duka. 3, lara. Dan yang keempat, kematian. Suka itu segala sesuatu yang kita ingin dalam hidup, itu 25%. Duka, lara, dan kematian yang tidak kita inginkan, dan itu 75%. Jadi saya ingin kasih tahu, dalam hidup kita lebih banyak yang akan terjadi yang tidak kita inginkan. Bayangkan kalau nggak punya ilmunya. Makanya pikiran ini bekali dengan pengetahuan. Pengetahuan apa yang harus dijajali pikiran? Pertama, kenapa saya lahir di Indonesia? Kenapa saya lahir di Bekasi? Kenapa saya lahir dari ibu yang itu? Kenapa saya lahir dari ayah yang itu? Kenapa anak-anak yang didekati dengan saya kok yang ini? Tidak ada yang kebetulan. Begitu kita bisa menemukan hakikat dari kelahiran kita, maka kita akan menemukan hakikat dari kehidupan kita. Begitu kita sadar bahwa sebenarnya tujuan kehidupan kita bukan untuk kita, tapi Allah sedang menggunakan kita. Ikut saja maunya Allah, mengalir bersama keinginannya Dia tanpa ada penolakan. Kita lama-lama bisa melampaui dualitas tadi, tidak menendang, tidak mencengkram. Yang ada di sini adalah keikhlasan untuk menerima segala dualitas apa adanya. Apapun yang terjadi, anggap itu kebenaran. Apapun yang terjadi, walaupun diingini atau tidak diingini, anggap itu kebenaran. Karena itu terjadi karena izin Allah. Tangkap pesan di baliknya. Tangkap pesan di baliknya. Begitu kita bisa menangkap pesan di baliknya, saya jamin pesan itu akan mengayakan pikiran kita. Sudut pandang terhadap sesuatu menjadi positif. Positifnya sudut pandang, itulah sumbernya kebahagiaan. Kan didatangi orang yang buruk pun tidak menjadi benci. Karena apa? Aku yakin datangnya orang yang buruk pada kita hanya Allah sedang mengayakan kasih sayang kita. Supaya kita belajar menyayangi orang-orang yang tidak baik sikapnya pada kita. Kan bisa jadi kebahagiaan. Ujungnya apa? Tidak ada berkah, tidak ada musibah. Semua yang terjadi, terjadilah. Kun fayakun. Dan itulah kebenaran. Terima apa yang terjadi apa adanya. Sebagai sebuah kebenaran. Karena di balik itu ada pesan-pesan yang sedang dipesankan Allah pada kita. Disitulah kita baru bisa mulai meniti kebahagiaan. Itu. Ini pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Sulit-sulit ya dijawab. Sehingga saya harus mendeskripsikan jawabannya ya supaya semuanya bisa tidak puas. Tapi setidak-tidaknya sudah mendapatkan gambaran. Oh, pantesan. Selama hidup yang saya dapat adalah kekecewaan dan penderitaan. Kenapa? Lupa bahwa sebetulnya kita hidup dengan pikiran yang memenderitakan. Nah, pikiran yang memenderitakan itu 2. Karena di pikiran ini 1 tidak ada pengetahuan. Yang kedua apa? Yang kedua ada kesombongan. Akibatnya kan kehidupan kita, pikiran kita menjadi tolol. Mohon maaf. Jadi kuncinya itu. Nah, di mana sumber kebahagiaan? Sumber kebahagiaan adanya pada Allah. Karena Allah itu tidak pernah tidak bahagia. Di setiap saat, di setiap apa, bagi Allah itu indah. Semuanya baik-baik saja. Yang terjadi, terjadilah. Kenapa? Karena Allah sudah bisa menerima dualitas dan melampaui semuanya. Nah, kita ini sering terjebak oleh dualitas dan belum bisa melampauinya. Itulah sumber penderitaan. Sulit untuk bahagia. Ya, jadi yang tidak punya uang sedih, yang punya uang juga sedih. Yang tidak punya uang susah, yang punya uang juga susah. Kesusahannya kira-kira sama. Bisa jadi yang banyak uang malah lebih susah. Rasa takutnya lebih banyak daripada yang tidak. Hati-hati, di balik berkah ada musibah, dan di balik musibah ada berkah. Makanya eling lan waspada itu ajarannya orang Jawa ya. Itu adalah ajaran kebahagiaan sebetulnya. Kapan kita harus eling? Saat dapat musibah. Tenang aja, di balik musibah pasti Allah mengirim berkah. Gunung meletus, dur, tenang aja. Nanti tanah kita jadi subur. Tenang aja, panen yang setahun cuman 1 kali, nanti setahun panen 3 kali. Karena mineral dari perutnya bumi dikeluarkan untuk menjeburkan tanah kita. Orang yang kayak gitu kan tenang aja. Begitu gunung menyebur, tenang aja. Allah sedang mengirim pasir beton buat dijual ke kota. Biar proses pembangunan jalan tol. Nanti kamu akan bisa jual, kamu jadi orang kaya. Di kampung saya tuh di Tasik ya, semua orang jadi punya mobil bagus-bagus. Dulu awalnya bilang, wah ini musibah. Sekarang bilangnya berkah. Karena kita tidak sabar. Episodenya belum selesai sudah menjustifikasi. Seakan-akan Tuhan itu tidak adil. Ngasih bencana. Nggak ada bencana bagi Tuhan. Nggak ada bencana. Semua yang terjadi adalah kebenaran.
Di kesadaran ini hidup tuh menjadi sangat mudah, tidak terombang-ambing. Kalau harus pensiun, pensiun saja. Kalau harus bekerja di sebuah perusahaan dan kita tidak terpakai lagi, yakin saja Allah sedang membukakan pintu lain yang lebih baik dari itu. Tidak terima PNS, tenang aja. Siapa tahu Allah mau jadikan kita pengusaha. Kenapa sih? Nah, ribetnya itu karena kita mendahului pengetahuannya Allah. Aku rencanakan kamu jadi pengusaha kok. Karena kamu itu baik hati dan kamu bisa berbagi pada semua orang. Maka aku akan titipkan rezeki yang banyak. Bukan itu tempatmu. Begitu tes di situ gagal. Siapa yang gagalkan? Yakin saya yang menggagalkan Allah. Lewat tangan-tangan manusia. Bukan karena tidak bisa. Karena itu bukan tempatmu yang paling bagus. Gimana kalau begitu? Bahagia nggak? Tenang jadinya. Tidak ada buruk sangka. Jadi orang baik, kita baik. Orang buruk, kita dapat sesuatu yang kita ingin baik. Yang tidak kita ingin baik. Tenang saja. Lihat wajah-wajah yang sudah tenang. Kimia tubuhnya menghasilkan kimia kebahagiaan. Makanya ada satu kitab yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Judulnya Kimia Kebahagiaan. Imam Al-Ghazali dulu sudah menulis buku kimia kebahagiaan. Sekarang kita baru ribut-ribut kalau dalam tubuh itu ada unsur-unsur kimia. Imam Al-Ghazali dari dulu. Apa ilmunya? Ma'rifatullah. Makanya kalau ingin bahagia, kenali siapa dirimu. Dari mana kau asal? Apa tugasmu di sini? Karena itu menjadi esensi kebahagiaan. Begitu kita masuk lagi ke situ, pelan tapi pasti, semua dalam hidup itu tanda-tanda Allah mulai terbaca. Kalau sudah terbaca, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Dasa, izinkan saya bertanya, apa sesungguhnya tujuan menikah itu? Mengapa Nabi Muhammad SAW mengetahui bahwa menikah itu setengah agama? Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus ya. Apa sih tujuan nikah? Kenapa ada hadis Nabi yang mengatakan nikah itu setengahnya agama? Kalau gitu orang yang sudah menikah enak dong ya. Sudah beragama setengah. Kasihan yang belum menikah. Kapan orang itu menikah setengah agama? Ya tentu saja kalau sudah tahu tujuan pernikahan. Wah, ini luas sekali kalau dikupas. Karena apa? Dulu waktu masih pacaran pengen cepat-cepat menikah. Udah menikah pengen cepat-cepat bubaran. Setelah bubar pengen cepat-cepat menikah lagi. Makanya itu ada yang itu karena pengen cepat-cepat. Ya, karena kebahagiaan tidak di perjalanan, dikiranya di tujuan. Akibatnya seluruh episode hilang saja begitu. Baik, ini pertanyaan yang sangat sulit sebetulnya. Karena saya pernah diundang di sebuah acara pernikahan emas. Jadi saya ngasih ceramah itu. Emas itu berapa tahun ya? 50. Berarti yang mengundang saya ini sudah menikah 50 tahun. Sebelum saya ngasih ceramah, yang pertama saya tanya adalah yang sedang dirayakan itu. Semua kamu hadir dari mana-mana. Saya tanya, Bunda sama ayah sudah menikah berapa tahun? 50 tahun. Apa sih tujuan nikah? Diam dua-duanya. Jadi sang suami waktu itu menjawab pertanyaan saya baru kali ini katanya ada orang yang nanya seperti Anda. Kalau gitu saya salah dong nanya. Berani-beraninya. Ternyata selesai saya ngasih ceramah nikah. Satu ruangan itu rame. Kenapa? Aduh, kita juga sama katanya. Udah nikah puluhan tahun, tapi nggak pernah tahu tujuan pernikahan. Bayangkan ya, bayangkan. Kalau menurut ajaran leluhur saya ya di Parahyang, sebetulnya kelahiran kita ke dunia ini, kelahiran kita ke dunia yang sekarang ini, sebetulnya tujuannya satu, untuk dipasangkan dengan pasangan hidup kita. Makanya begitu dipasangkan, diberi nama apa? Pengantin. Apa sih pengantin? Kata dasarnya kan dari nanti. Pengantin. Yang dianti-anti, yang ditunggu-tunggu. Jadi begitu dua sejoli disatukan, diijab kabulkan, kan disebutnya pengantin. Ini penting nih untuk yang belum nikah juga. Pengantin tahu nggak? Siapa pengantin? Yang ditunggu-tunggu, yang dianti-anti. Siapa yang ditunggu-tunggu? Pasangan. Berarti belum tahu tujuan nikah. Yang ditunggu-tunggu, yang dianti-anti itu bukan pasangan. Perilaku, tindakan dari pasangan kita yang akan membebaskan segala utang-utang karma kita. Itu yang ditunggu. Baru tahu ya? Kayaknya harus jadi pengantin lagi ya. Makanya coba perhatikan.
Dua manusia yang berbeda, beda jenis kelamin, beda cara berpikir, beda psikologi, beda fisiologi, beda karakter, dibesarkan di lingkungan pendidikan yang berbeda, dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbeda, dibesarkan dalam adat istiadat, suku, dan lain yang berbeda. Bayangkan, disuruh satu kasur. Apa sesungguhnya esensinya? Esensinya adalah latihan pendewasaan. Latihan menerima perbedaan. Latihan menghormati perbedaan. Disitulah sebetulnya sakinah, mawaddah, warahmah itu adanya. Jadi buat apa tujuan nikah? Tujuan nikah yang paling utama. Nikah adalah sarana pulang. Sarana pulang. Jalan pulang kita kepada Allah. Kan sebetulnya akhir dari perjalanan di pernikahan itu apa? Masing-masing pulang, bisa bareng-bareng. Tapi bisa satu-satu. Saya dengan istri saya bisa bareng-bareng pulangnya. Tapi bisa juga gantian. Mungkin saya dulu, mungkin istri saya dulu. Tapi setelah sekian lama digembleng untuk saling menerima perbedaan. Disitulah keikhlasan itu dilatih. Makanya sangat masuk akal kalau nikah itu setengah agama. Kenapa? Berat kalau nggak tahu ilmunya. Apa yang terjadi? Umumnya dalam sebuah pernikahan, masing-masing pasangan memaksakan pikiran dan kehendaknya masing-masing pada pasangannya. Akibatnya apa? Akibatnya macam-macam. Saya dikirimi WA dari teman saya. Katanya, di dalam rumah tangga itu, laki-laki itu seperti raja kalau dicatur. Dan perempuan itu katanya seperti ratu. Kenapa? Laki-laki itu langkahnya sedikit sekali. Raja kan langkahnya paling satu langkah, penuh dengan beban. Beda dengan ratunya. Ada luncur di sana, suruk gitu kan. Bisa benar, bisa enggak sebetulnya. Yang ketawanya paling kencang kayaknya itu tuh ratu-ratu yang suka surut gitu kayak dicatur itu ya. Suaminya jadi raja aja, langkahnya terbatas. Kenapa? Karena saling menindas. Yang perempuan merasa berhasil berumah tangga ketika bisa mengendalikan laki-lakinya. Yang laki-laki pun merasa berhasil berumah tangga ketika bisa mengendalikan perempuannya. Disitulah neraka itu. Saling menindas, ujung-ujungnya saling menyakiti. Ada kan yang bilang ke saya, Pak, kalau saya sabar Pak, sabar. Gosoknya agak dalam. Itu sebetulnya gak bisa menerima kenyataan. Cuman apa? Cuman gak berani berontak. Karena tidak berdaya. Orang yang sabar karena bisa menerima kenyataan, wajahnya sumringah. Udah melampaui segalanya. Tapi kalau sabar, itu sebetulnya belum sabar itu. Cuman tidak berdaya. Sekarang saya tanya nih sama ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah menikah ya, puluhan tahun. Tahu nggak ukuran otak pasangan kita? Berarti kita gagal kan saling mengenal? Begitu kita gagal saling mengenal, kita akan gagal memperlakukan. Gini, saya sudah tahu sifat istri saya seperti ini. Ketika sifatnya keluar, sudah aja dia mau sifatnya. Ini maksud saya. Istri saya juga tahu sifat saya ketika saya melakukan sesuatu yang dia juga tahu.